persahabatan, mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Saat tadi pertama telepon langsung muncul itu beberapa yang perhadian dari sana. Iya. Apakah sudah benar itu teori yang pada saat dia disebut kapal ketika menggunakan baling-baling dan tidak disebut kapal pada saat dia tidak menggunakan baling-baling, murni dari layar kok saja. Iya. Jadi apa namanya, kalau perahu Pinisi itu toh tidak pakai linggi, dia tidak pakai apa namanya tiambos, jadi dia pakai linggi depan, linggi belakang sama. Jadi itu dinamai Pinisi. Ya, jadi apa namanya, berjenjang itu anunya. Jadi yang pertama itu dari perahu Pajala. Ya, dari perahu Pajala ini dikembangkan ke Paturani. Jadi perahu Pajala ini dijuluki Panjalang Pasir Riang, untuk mempersatukan warga untuk membuat sebuah perahu Pajala. Istilahnya menjaring sebuah ya. Jadi setelah Pajala ini ditingkatkan lagi menjadi Paturani, karena apa namanya, dulu itu toh ada namanya ikan terbang jukut torani. Jadi orang Galeson bilang jukut torani. Jadi itu dinamai Paturani. Paturani. Jadi Paturani ini dijuluki Paturani, alat transportasi untuk digunakan untuk menangkap ikan terbang. Jadi dinamai ini Paturani. Setelah Paturani ada namanya Padewakan. Ya, ini Padewakan, dinamai Padewakan, alat transportasi ke Pulau Dewakan. Jadi dinamai Padewakan. Jadi setelah itu mau lagi besar-besar, ada lagi namanya Lambuk Panta. Ya, Lambuk Panta. Jadi setelah Lambuk Panta, ini Lambuk Panta agak besar, gemuk. Lebih besar, iya, lebih besar daripada Padewakan, modelnya gemuk. Jadi apa namanya, setelah digunakan itu alat transportasi, larinya tidak kencang, tidak layu. Jadi akhirnya kita bikin sama modelnya tapi agak runcing, dinamai Lambuk Palari. Ya, Lambuk Palari. Jadi setelah itu muncul Pinisi, itu di 2 layar. Jadi Pinisi itu motivasi yang paling akhir. Iya, motivasi yang paling akhir. Iya. Nah, sekilas Pinisi beberapa
berapa kali saya terjun meneliti, ternyata di belakang ada fakta baru yang saya dapat, entah itu benar atau tidak, bahwa tidak selamanya finish itu 7 layarnya. Iya, Itu yang bilang. iya ada 8, ya toh ada apa namanya toh, jadi perahu finish itu kan memang simbolnya itu 7, tapi ada namanya sombal apa nyorong toh, layar penambah, jadi biasa 8, biasa 9, jadi maksudnya di Kadang 6 katanya. iya kadang 6, kadang 8, kadang 7, kadang 9, apa namanya itu, apa namanya, ada namanya sombal apa nyorong. Iya. Itu yang bikin dia Iya. tidak mesti 7 layarnya. Ya tidak, ya. Berarti ada beberapa kelas memang pada saat orang menulis buku yang menuliskan. Ya, jadi itu apa namanya, kalau itu sumber apa namanya yang dianu saja, maksudnya bukan yang sebenarnya. Nah, terus juga itu Pak, kan ketika dia tertulis bahwa layarnya 7 dan ketika dia berubah kan 7 sudah ada landasannya, orang-orang bilang mananya itu 7 ini. Ya. Ini yang maksudnya ini kalau 7. Itu tidak. Kalau ketika berubah apakah ada makna tersendiri atau tidak dari situ? Tidak ada apa namanya, kita tidak bisa juga bahwa 7 layar ini adalah 7 dari Al-Fatihah atau maksudnya 2 kali masyahadat toh. Iya toh. Jadi itu tidak mutlak itu bahwa Bukan di situ filosofinya. iya, bukan di situ filosofinya. Jadi anunya begini, apa namanya? Jadi perahu itu toh kita kaji dalam tubuh manusia toh dan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi apa namanya, dulu itu perahu finish itu lunasnya 3 potong. Ya, 3 potong. Jadi lunas 3 potong, linggi depan, linggi belakang 25, pengapit 2, papan pertama dari pengapit 2 9, pakai 4 itu 13, surut 13 itu tidak bisa dipisahkan. Itu yang benar. Maksudnya sudah anunya itu, iya tidak ada lagi yang dibilang dikaji-kaji di karang-karang, maksudnya sudah paten itu dulu. Ya, jadi apa namanya, di dalam tubuh manusia kita ini ada berapa kerangka, toh? Jadi dari dalam kerangka itu diikat dengan ruas. Ya toh, jadi ruasnya itu apa namanya, ada berapa? 5 kerangka. Toh, kita ini 5 kerangka di belakang. Jadi ruas itu 33. Jadi 33 potong itu 1 buah perahu yang mengikat. Jadi itu namanya sudah 9 susun. Toh. Jadi 9 susun itu 33 jumlahnya itu kerangka yang mengikat itu jumlahnya papan itu 33. Ya, 33. Jadi apa namanya, itu sudah mutlak tidak dikarang-karang. Ya, tidak dikarang-karang. Jadi di atasnya itu ada dibilang sambun talu, kapal lama sambun talu, pak dapu-dapu. Ini yang di atas leher kita ini ada 9 kerangka yang di atas ini. Ini sudah dari sananya ini, dari ya. Orang leluhur lah. Iya, orang leluhur. Nah, terkait ini neurologi. Ada beberapa yang saya dapat data di sini bahwa yang susah dijumpai itu adalah penderita lopinya. Ya. Katanya tidak seperti dulu. Kalau dulu, kapan kita mau neurologi, gampang kita dapat itu penderitanya dia bilang di sini. Nah sekarang generasinya beda, yang tidak ada. Apakah betul itu? Itu tidak seperti itu. Jadi kalau apa namanya, dari dulunya itu, dari rumpunnya itu tuh turun temurun itu tidak akan pernah lepas. Ya, contohnya saya ini sudah generasi 9, anak saya generasi 10. Itu tidak, maksudnya jadi bisa jadi pekerja, bisa jadi penderita, bisa jadi pengusaha, maksudnya dia cakup semua. Berarti teori itu yang tidak mengakui sebenarnya penderita. Ada beberapa orang yang sudah tidak ada penderita sekarang, karena itu yang beda. Ada yang kurang pada saat neurologi. Iya, bagaimana caranya tidak ada penderita. Jadi memulai itu, jadi sebuah perahu yang dimulai itu, toh
sebuah perahu yang dimulai itu harus lengkap anunya. Misalnya toh tanah ini toh kan sumbernya dari Nabi Adam toh, Adam bersumber dari Nabi Adam. Tapi itu Nabi Adam kan sudah di belakang, jadi harus berpatokan dengan Nur Muhammad dengan Adam. Jadi Nur Muhammad itu tidak ada dunia ini kalau tidak ada Nur Muhammad. Jadi harus itu ya. Jadi setelah itu kita bikin ini lunas ini padung kumjo kalau di siangan lunas atau di Nabi Nuh, karena Nabi Nuh yang pertama melihat perahu, ada perahu Nabi Nuh, tapi itu tidak ditahu bilang siapa yang bikin, pokoknya diperuntukkan oleh Nabi Nuh, tapi bukan Nabi Nuh yang bikin, ya toh, tapi diperuntukkan Nabi Nuh. Jadi diperintahkan naik di perahu. Iya, langsung naik perahu. Jadi di belakangnya itu saya punya nenek namanya Opuden Salatang yang pertama menciptakan itu perahu. Siapa namanya tadi? Opuden Salatang. Iya. Nah, jadi saya sambung tadi toh. Jadi perahu itu tidak gampang. Iya, jadi perahu itu tidak gampang itu. Jadi yang pertama kita lakukan itu toh, kalau mulai perahu itu harus kita mengingat Nur Muhammad toh. Ya toh, karena tidak ada dunia ini seandainya tidak ada Nur Muhammad. Jadi setelah itu Adam sudah diciptakan oleh tanah toh. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan itu toh Nabi Adam dengan Nabi Nur Muhammad toh. Setelah itu Nabi Nuh. Jadi kita mau meluncurkan ini toh harus Nabi Khidir, karena Nabi Khidir yang punya laut ini. Iya toh, jadi harus paralel. Jadi itu tidak gampang itu perahu toh, banyak pekerja toh. Tapi belum tentu bahwa ini bagus karena perahu itu harus punya wujud. Kalau tidak ada wujud sama dengan batangan yang hanya kiri kanan toh, tidak ada hasilnya. Iya toh. Dia bilang ini perahu juga, ini perahu juga toh. Tapi ini bagus dipakai saya punya perahu, yang ini tidak, karena memang tidak ada wujudnya. Iya toh, dan perahu itu sama dengan manusia, harus punya wujud. Iya toh. Yang mewujudkan itu adalah Pandrita. Oh, itu yang dimaksudkan. Iya. Nah, terkait Anyarolopi, katanya beberapa data saya dapat, katanya Anyarolopi itu sebelum dilaksanakan 1 hari sebelumnya harus ada tokoh yang dalam bentuk perempuan di situ, yang salili. Ya. Itu prosesi apa namanya itu? Bagaimana perannya sebenarnya perempuan pada saat itu? Karena kalau laki-laki. Kalau saya itu Anyarolopi itu adalah hati, toh hati. Tidak ada dibilang ini perempuan, ini apa toh, ya toh. Jadi hati. Ya toh kan hati juga ada berapa macam, ada hati yang di luar, ada hati yang paling dalam. Jadi yang paling dalam itu kalbu itu toh, tidak ada orang yang bisa tahu kecuali saya dengan Tuhan toh, itu. Jadi tidak ada gitu maksudnya ini harus ada begini toh. Cuma hati yang bekerja. Bilang karena tidak bisa kita lakukan kalau semua perempuan laki-laki yang iya maksudnya karena dia itu kan ada yang memasak, harus perempuan, ada yang ini toh. Tapi betul Pak, betul itu kalau memang sebelum Anyarolopi ada resepsi itu, atau itu sebagian dia yakini. Dan kalau tidak dilakukan, apa yang selalu terjadi kalau tidak ada itu? Jadi itu tadi saya bilang toh, hati toh. Jadi kalau memang hati kita yang mengatakan harus kita begini, itu sudah tidak baik lah, sudah tidak baik itu kalau tidak dilakukan. Jadi harus dilakukan. Jadi kalau jadi pertama pemotongan lunas itu harus, maksudnya sudah terlintas memang di akal itu bahwa kalau Anyor pun main ini lopingku, maksudnya ada kata itu, kalau pun naik bermain lopingku, kalau cepat selesai ini
molongan pokoknya. Iya Jadi toh. ada semacam Iya, ada kegiatan semacam gitu. supaya kita punya supaya kita itu toh apa namanya selalu giat untuk Jadi ada janji dalam Iya, hati, ada kalau aja. Saya ini atau sukses ini diluncurkan saya akan begini. ya ya Kayak tinja. ya tinja. Ya tinja. Nah, masih terkait Anyorolopi ini, karena ada beberapa bahasa-bahasa di dalam itu pada saat kita hadiri acara Anyorolopi apa? La ilaha illallah. Ya, jadi itu ya jadi maknanya itu hayala berarti istilahnya aba-aba itu apa namanya supaya orang siap-siap ya toh ya untuk memberi semangat hayala hayala berarti itu salah satu penyemangat toh maksudnya supaya orang bergegas untuk Ada lagi satu Pak biasa. ya jadi tarataju nah, itu sudah mulai. Nah itu Ya. artinya tadi Pak, kalau kira-kira artinya itu Hayala mati mengasih maki. Oh, Ya gitu. toh maksudnya toh mengasih maki lah nyorong ah. Nah, jadi setelah sudah mengucapkan Trataju itu sudah menari, iya toh. Sama dengan 1, 2, 3 Trataju. Bahasa kunci itu Pak apa? Kayak Ya, ya. Kayak seperti ada Ya, bahasa Arabnya. itu sudah dari dulu itu. Dari leluhur. Dari leluhur itu. Jadi memang filosofinya itu Iya. tidak hanya di Finis, Iya. dia Nyerolopinya juga Iya, bahasa. iya dari dulu itu. Penggabungan kayak dari Al-Qur'an Iya, sama bahasa. ya menghambungkan. Hayala lembati. Jadi ada yang mengucapkan itu hayala lembati. Nah, setiap saya melihat acara Anyorolopi, hanya satu orang itu yang teriak Haila Batu. Iya. Apakah ini dibilang punggawa atau ini pandritanya? Bisa Siapa saja yang bisa berperan? bisa juga dibilang pandrita, bisa juga ya tergantung dari kemampuan. Ya, toh karena orang tidak sembarang, maksudnya tidak selamanya orang bisa berteriak begitu. Maksudnya ada apa namanya dari lahir itu maksudnya. Nah, karena tak kalah dibahas tadi antara pandrita dan punggawa, masih banyak sebenarnya nih orang-orang termasuk generasi muda masih mau cari tahu apakah itu pandrita itu dimaksud punggawa. Maksudnya lain. Bagaimana perannya sebenarnya itu? Kalau pandrita itu dulu, toh kalau pandrita tugasnya itu cuma 2, toh memulai dan mengakhiri. Oh, itu. Iya, anatta na amoci. Ya toh itu J2 anunya. Jadi kalau sudah dipotong, maksudnya Pak Punggawa yang melanjutkan. Oh iya. Berarti teknisnya itu pembuatan perahu, semua yang pimpin itu dimaksud penggawa. Iya. Kalau di acara Anyorolopinya, siapa saja itu bebas yang memimpin itu acara Anyorongnya antara pandrita atau penggawa. Maksudnya bisa pandrita, bisa Punggawa. Nah, apakah tidak ada di syarat tertentunya? Ada. Maksudnya karena apa namanya yang melakukan itu sudah memang diwariskan itu bahwa kamu harus seperti ini. Bukan dari segi karena itu tua Mi. Iya, tidak biar tua Biar tapi tidak bisa. Oh, begitu. Iya, tidak bisa ya apa-apa. Aku kira dalam hal misal baca kan di Bugis Makassar itu Mungkin harus ada Iya, ada bacanya, memang ada bacanya dan Ya, ada itu, juga itu. niatnya. Ya itu yang kemaksud kan biasa. Iya. Kan biasa yang didorong itu begitu bilang kalau di Bugis bilang ya naro ya roh Ya. sing bacana nasang Ya. itu mau tak bacanya. Iya, Makanya, jadi begini toh tidak semua orang bisa begitu toh. Jadi harus yang betul-betul yang mewarisi itu anunya. Iya toh. Karena yang mewarisi itu dia sudah tahu. Maksudnya dia sudah pelajari dari kakek ke bapak ke anak. Nah, ya. Jadi itu Ji. Jadi apa namanya karena ini dunia ini harus kita tahu toh Tuhan itu toh Allah itu siapa toh
itu Allah ada, yang punya Allah itu ada. Jadi seperti kita juga yang punya puding ini toh, ya toh, yang punya puding ada, ya toh. Yang kita tahu puding toh, iya, tapi yang punya puding ada. Sama dengan Allah toh, Allah toh selalu Allah toh, tapi yang punya Allah itu ada toh. Jadi itu yang mereka sebentar ini dulu. Ya, tapi harus sejalan semua ini. Kalau tidak sejalan, tidak bisa. Jadi batin sama sukma yang kalau di Bugis itu piano, itu ada keyakinan sih baru bisa jalan. Berarti seorang penderita itu termasuk hati-hati. Iya, hati-hati memulai. Iya, jadi antara Tuhan dengan kita itu satu kuadrat. Toh tidak bisa Tuhan tidak bisa melakukan tanpa kita. Kita tidak bisa juga melakukan tanpa digerakkan oleh Tuhan. Jadi dalam hal adanya ini Tuhan berarti kajiannya. Nah, masih sekilas Anyarolopi kan beberapa waktu kadang kita melihat proses Anyarolopi banyak orang, bahkan sampai tetangga kecamatan katanya dilibatkan. Nah, sekarang sudah ada yang modern, tapi yang berubah pasti orangnya, tapi kapal tetap jalan. Nah, dalam hal ritualnya, apakah ada yang berubah dari ini? Kan dulu katanya sampai sapi, ada yang bilang sapi itu untuk kasih makan Ji. Iya, jadi begini, kalau masalah capi dulu itu untuk meluncurkan sebuah kapal toh tidak ada alat modern toh, alat yang canggih untuk dipakai. Jadi kalau kita potong kambing toh tidak cukup orang yang dipanggil ini. Ya toh. Jadi bisa saja ayam, bisa saja kambing, bisa saja kerbau, bisa saja sapi, tapi disesuaikan dengan disesuaikan dengan kondisinya toh. Ya, disesuaikan dengan kondisinya. Oh, jadi itu kan beberapa mistik, bahkan katanya ada yang terjadi betul-betul. Walaupun tidak banyak orang, tidak potong sapi, betul-betul tidak mau bergerak itu anunya. Tidak ada. Jadi biar potong sapi, kalau saya bilang ini kapal tidak bisa jalan. Oh, begitu. Iya toh. Iya. Tidak ini. Kalau misalnya biar 10 ekor sapi yang dipotong toh, kalau saya bilang tidak bisa jalan ini kapal, tidak bisa jalan. Biar tidak ada sapi yang saya potong, kalau saya bilang ini kapal harus jalan. Iya toh. Dulu itu perahu yang pertama diciptakan oleh saya punya nenek itu tidak ada yang meluncur ke laut, dia sendiri yang jalan. Ya, itu yang pertama itu perahu Pajala yang pertama dibikin itu tidak ada yang alam dia. Alam. Tahun 1668. 300 lebih. Ya. Jadi tahun 1668. Jadi pada waktu itu kan tidak ada orang, toh masih kurang orang, toh tidak ada. Jadi pada saat itu setelah diluncur itu saya punya kapalnya, saya punya nenek. Tidak ditahu juga kenapa bisa ada saya punya nenek itu bisa ada di Tambora. Ya toh. Jadi setelah sampai di Tambora itu Gunung Tambora itu meletus tahun 1668. Jadi pada saat itu kapal toh sampai di Tambora. Jadi sampai di Tambora toh nenek saya bilang siapa yang mau hidup naik di perahu saya. Jadi orang Tambora dibawa ke Lemo-Lemo toh. Sampai di Lemo-Lemo, kamu siapa namamu? Dondang. Kamu hidup di sini. Jadi kamu Dajarum, kamu Bembang, kamu ini toh. Jadi kampung sekarang itu semua nama dari Tambora, kampung yang ada di Lemo-Lemo. Nah, ketika begini Pak Anyarolopi pakai alat misal, ada bantuan alat. Ya. Bantuan alat untuk manusia misal, untuk orang-orang.
Nah itu tetap dilaksanakan ritual-ritual yang dulunya. Iya, Dia tetap. membaca, apakah Iya, ada- tetap. Jadi ini apa namanya? Ini alat ini cuma pelengkap saja. Oh, pelengkap saja. Iya, cuma pelengkap. Apa persyaratannya itu ritualnya itu Pak? Ya, kalau anunya itu ritualnya tuh salah satunya memotong salah satu hewan, ya atau ayam atau kambing atau jadi tergantung dari hati yang biasanya biar apa namanya? Cening-cening hati lah. Ya, cening-cening hati. Jadi itu hati. Kalau tidak bisa dipaksakan juga bilang harus kambing, Iya. harus ini. Persyaratan tapi tidak menunjuk di Iya. keharusan. Itu hati ada keharusan. Bagaimana caranya toh maksudnya toh orang bilang toh keinginan itu harus kalau keinginan itu salah berarti semua salah. Nah, apalagi Pak selain potong itu sebelum menyorong ki? Apalagi? Ada beda mau baca juga itu. Iya, membaca. Jadi ada sesajin toh songkolo. Apa isinya itu Pak? Songkolo? Songkolo ayam, songkolo hitam. Jadi hitam ini diperuntukkan oleh Nabi Adam. Oh begitu. Iya. Yang Jadi songkolo yang lainnya? iya, yang putih diperuntukkan oleh Nabi Muhammad. Nah, yang kuning itu diperuntukkan Nabi Khidir yang punya laut. Oh ada juga. Iya. Iya. Apalagi itu? Ada juga ayam. Untuk apa namanya kelengkapan itu, kelengkapan. ya telur, Kue-kue ya? kue. Kue-kuenya ada persyaratannya? Kue 7 rupa apakah? Iya ada. Semacam cucu. Cucuru. Apalagi? Itu lebo-lebo, onde-onde, umba-umba, lebo-lebo. Apalagi namanya? Baje. Nah ini masih nih. Kayaknya bergeser sedikit dari yang waktu. Masalah semangat tak sebenarnya ini. Apa itu yang melatar belakang ini? Bahkan saya dengar itu sampai di pemerintah kita ada sumbangsi besar ya maksudnya itu. Jadi, apa itu semangat tak sampai sekarang? Jadi begini, toh. Bergelut di sini sih. Jadi begini, tadi kan saya bilang, toh Iya. Tuhan dengan kita itu satu kuadrat, Iya. toh, ya toh satu kuadrat. Jadi itu misalnya perahu yang saya hibahkan ke Pemda itu, toh, kan bukan saya punya, toh, yang di atas yang punya. Jadi kalau saya hibahkan berarti Tuhan yang saya kasih, ya toh, Tuhan yang saya kasih. Jadi kalau saya perbaiki satu sesama, berarti bukan sesama yang saya perbaiki, Tuhan yang saya perbaiki. Ya toh, karena tidak ada, maksudnya satu kuadrat Tuhan dengan kita, toh. Contohnya, maksudnya toh ada suatu benda mau diangkat, coba bilang Tuhan, coba diangkat itu, tidak bisa tanpa digerakkan oleh kita. Toh. Contohnya, maksudnya toh, contohnya bahwa kita digerakkan. Ini rambut, toh, tidak satu pun manusia yang bisa menahan rambut ini bilang jangan tumbuh. Ya toh, itu sampai saya itu berbuat sesuatu kepada sesama. Jadi tidak ada. Jadi kapan kita sakiti sesama berarti Tuhan yang kita sakiti. Toh, karena satu kuadrat tidak bisa jadi, tidak bisa Tuhan tidak bisa berbuat tanpa menggerakkan kita. Ya toh. Nah ini kita hibahkan lah cerita kemarin. Iya. Itu permintaan atau dari hati? Dari hati, tidak ada. Karena apa namanya, tinggal di dunia ini, itu selalu kita membuat apa namanya terbosang. Iya toh, karena biasa orang bilang toh rezeki itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau sudah ditentukan oleh Tuhan, toh tidur saja, tak usah bekerja, tak usah berjalan. Ya toh. Tapi memang rezeki itu ditentukan. Toh. Ini surah Al-Baqarah 28. Rezeki itu ditentukan, diturunkan di langit. Ya toh. Jadi kalau misalnya jatuh di Makassar, tidak ada teman di Makassar, tidak bisa kamu dapat. Itu anunya. Berarti selama ini kita lihat juga kayaknya pemerintah ada finishingnya kekurangan finish. Ya tidak juga seperti itu. Jadi ya, nah saya lakukan begini toh. Kalau saya
masuk di Pemda ini toh, diterima saya punya usulan toh. Jadi apa yang saya berikan ke Pemda ini toh, ini berhasil, maka semua pengusaha akan tertarik ke usaha itu toh, di bidang pariwisata, maksudnya membuat sebuah kapal. Jadi setelah pengusaha tertarik dengan itu, akan berlomba-lomba untuk membuat sebuah perahu toh, satu perahu. Jadi kalau sudah membuat satu perahu, semua pekerja kapal di sini akan bekerja kapal. Itu saya punya ya. Kan ceritanya banyak di pengusaha kapal di sini, tapi tidak satu pun yang ada berpikir tentang kita, karena coba karena sebelumnya seandainya dia berpikir begitu seperti kita, mungkin Pemda itu. Jadi begini, saya lakukan itu karena dulu itu simbolnya saya punya nenek itu pajala untuk menjaring semua. Sampai sekarang itu. Jadi harus itu ada sesuatu apa namanya Rinda lebih pajala ya. Toh, apa gunanya, apa tujuannya. Jadi harus kita tahu posisi. Toh, setelah kita tahu posisi baru fungsi. Toh. Jadi tidak bisa ada fungsi kalau tidak ada posisi. Jadi harus posisi dulu. Kalau kamu tidak tahu posisi, berarti kamu salah jalan. Iya toh. Jadi itu posisi dulu. Posisi, jangan mengira-ngira mengandalkan nominal, karena nominal biar sebegini tumpuknya itu akan habis. Betul. Toh. Tapi yang harus dicari, orang di sini bilang pangisse gina pangai. Berkahnya. Iya, pengetahuan dengan kasih sayang. Iya toh. Ya, pangisse gina pangai. Toh iya jinjo paralu ni hoja pasan na neko, iya jinjo paralu no hoja di tempuk na linoa pangisse na pangai. Punna lohe nusse lohe ngai ko. Punna ndak nusse tarik tu ngai ko. Iya. Nah, lagi nih tentang ini. Nah, sebenarnya sudah berapa lama kira-kira kita berkecimpung di dunia pinisi? Sebenarnya mungkin masih dalam kandungan itu sudah berkecimpung. Iya toh, karena sudah tidak bisa. Jadi saya itu toh tanpa diajar, tanpa itu tidak ada yang mengajar kita. Jadi kita sudah tahu. Setelah kita lahir di dunia ini toh sudah tahu, saya mau bawa peralatan ke kapal, ke Bantilang toh. Setelah memikul alat, kita lihat nih, ini memukul paso, ini memukul itu toh. Jadi tanpa diajari itu sudah. Kira-kira sampai sekarang Pak, ada berapa puluh atau ratus sudah diproduksi atau berapa? Tidak, aku tahu miku hitung. Karena saya masih umur 10 tahun itu saya sudah bisa membuat perahu. Nah, saya ingat Pak, yang paling jauh ini orang pesan kapal di kita dari negara mana? Jadi yang pernah saya pesan kapal di saya ini dari Korea, Perancis, Italia, Skotlandia, Polandia. Nah, itu beda orang-orang luar untuk apa itu? Pesan itu kapal pinisi. Saya tidak tahu juga itu tadi saya bilang toh pangisse toh. Ya, pangisse pangai. Karena banyak yang saya tahu, akhirnya orang bertanya, siapa yang bikin ini kapal? Siapa yang bikin ini toh? Akhirnya biar saya tidak kenal pasti. Nah, sekarang Pak, karena umur tak kan di atas rata-rata ya, pasti bapak misal bahkan ada kapan cucu tak? Ya, ada. Apakah keahlian tak di bidang kapal ini ada kita wariskan? Iya, saya sudah wariskan, itu sudah dituntut. Setelah misalnya saya punya anak berkeluarga, itu sudah diwariskan. Ya, tapi nanti berkeluarga. Kalau nanti berkeluarga. Sebelum berkeluarga belum bisa diwariskan, tapi dia sudah mengetahui dan seperti ini. Tapi intinya itu yang yang masuk di Pandita itu nanti berkeluarga baru bisa. Karena anak tak lopi itu tidak gampang. Kalau kita belum berkeluarga, nakinata itu biasa tidak bisa kawin orang. Nah, mumpul lama di dunia perfinisi kan, lama di dunia pinisi Pak, ada ya semacam penelitian inilah atau orang lain. Apakah beda itu orang yang pesan pinisi pada saat belum ada dibilang festival pinisi
atau setelah ada festival pinisi ini mendunia tuh ini festival Iya, kan? iya. Apakah beda itu yang orang datang pesan? Sama? Jadi ada tidak sama, ada peningkatan. Oh, ada peningkatan. Ada peningkatan. Karena dari dulu toh yang kita bisa kerjakan itu perahu pajala, perahu paturani, toh. Ya, nanti apa namanya setelah festival pinisi dilakukan ini wisata juga makin meningkat. Iya. Akhirnya kapal wisata ini bisa kita ciptakan di Tanah Biru. Itu dasarku bertanya Pak, sampai untuk dengar Pak Gubernur ya punya pinisi. Nah itu yang apakah ada potensinya kira-kira gubernur lain ini punya apa? Ada keinginannya punya pinisi untuk dia jadikan apa? Ya. Iya perahu iya begitu. Nah ada potensinya ke sana kira-kira itu. Jadi makanya ada gue tanyakan apakah menurut tak festival pinisi ini membantu? Iya membantu, cukup membantu karena sejak diadakannya ini festival pinisi ini toh, misalnya orang-orang di luar itu mulai masuk di daerah kita untuk apa namanya saling terkenal lah. Mau maghrib Pak, ada masih terakhir pertanyaan. Apa harapan tak ke depan antara kita misal sebagai pemerintah dengan itu festival yang selalu dilaksanakan? Ya. Adakah masukan tak apakah? Jadi seharusnya begini, seharusnya begini. Ini festival pinisi toh, walaupun tidak ada dukungan dari Pemda atau dari pemerintah itu seharusnya kita harus melakukan karena kita punya legalitas. Toh, walaupun tidak ada toh, jadi maksudnya toh kalau ke depan ini nanti toh, toh supaya kan berapa kali ini saya mengadakan ini tidak ada satupun dari itu yang datang bilang seperti ini harus begini tidak ada. Toh saya sendiri toh. Nah seharusnya kita punya ini tuh tanpa dukungan pemerintah kita harus mengeluarkan biaya ini untuk ini toh. Iya toh. Sampai situ semangatnya. Iya karena kita punya ini ya, tidak ada apa namanya ini toh tidak ada di Kabupaten Bulukumba ini toh yang dikenal dunia toh kecuali pembuatan perahu ini toh. Jadi ini harus patut dibanggakan, ini patut dilestarikan Pak. Maksudnya bagaimana anunya toh karena tidak ada satupun di Kabupaten Bulukumba ini toh yang diakui oleh dunia. Betul. Toh tidak ada kecuali pinisi. Jadi ini harus dibanggakan ini pinisi. Jadi saya itu biar kalau misalnya tidak ada saya punya uang toh lebih baik saya pinjam kalau tepat ini misalnya tahu hari festival pinisi ini saya melakukan apa saja yang saya bisa lakukan untuk meramaikan, untuk melestarikan ini. Satu saja orang kayak kita di Bunto Bahari luar biasa, apalagi bisa cukup 10 yang kayak pemikiran. Iya kan tidak ada kita punya ini Pak tahu tidak ada. Jadi harus satu kesatuan, kita tidak bisa jadi kalau tidak ada Tuhan. Maksudnya Tuhan juga tidak bisa jadi kalau tidak ada kita. Iya kan? Jadi itulah tadi sekilas wawancara kita, sekilas Nyerolopi dan Pinisi, Festival Pinisi, pesona tanpa batas. Hangatan, senyuman, cinta dan persahabatan, mari bergenggam tangan. Beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona Indonesia.